Saya akan membuat suatu video yang menunjukkan bahwa kalau dalam Alkitab itu ada suatu nubuat. Nubuat di sini saya artikan ramalan ya. Maka itu menunjukkan bahwa apa yang diramalkan itu dalam minus tak terhingga sudah ditentukan oleh Tuhan. Biasanya kalau orang melihat suatu nubuat, orang bukan berbicara tentang foreordination atau penentuan lebih dulu, tetapi hanya foreknowledge atau pengetahuan lebih dulu. Karena Tuhan melihat lebih dulu, maka dia tahu apa yang akan terjadi, maka dia memberikan firman kepada hamba-hambanya, lalu mereka menubuatkan. Jadi cuma menunjukkan foreknowledge, bukan foreordination. Tapi melalui video ini saya akan membuktikan bahwa nubuat bukan sekedar menunjukkan foreknowledge, tetapi juga foreordination. Memang nubuat menunjukkan foreknowledge, tapi bukan hanya foreknowledge, juga foreordination. Jadi memang nubuat menunjukkan Allah tahu lebih dulu, tapi juga nubuat itu menunjukkan Allah menentukan lebih dulu. Dalam pelajaran yang lalu, pada waktu saya membahas tentang dosa, Allah menentukan dosa itu ya, saya sudah memberikan banyak sekali ayatnya yang menunjukkan bahwa dosa itu ada dalam rencana Allah, atau Allah merencanakan dosa. Dan waktu itu sudah saya katakan, dilihat sepintas ayat-ayat ini cuma menunjukkan Allah tahu. Misalnya di sini Keluaran 3:19, Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Jadi ini Allah bicara kepada Musa. Lalu di dalam Ulangan 31 contoh kedua ini sudah dikatakan bahwa nanti kalau Musa mati, bangsa Israel ini akan tidak karu-karuan, berzina, mengikuti Allah asing, zina rohani ya, meninggalkan aku, mengingkari perjanjianku, lalu mereka diperpaling pada Allah lain dan sebagainya. Nah, laki-laki ini kelihatannya cuma nubuat. Ini cuma Allah tahu yang akan terjadi, bukan menentukan. Lalu contoh ketiga misalnya firman kepada Daud waktu dia sudah jatuh dalam perzinahan dengan Bathsheba, lalu membunuh Uria dan sebagainya, sebagai satu hukuman atau hajaran. Tuhan berkata pada Daud, aku akan mengambil istri-istrimu depan matamu dan memberikannya pada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dan itu nanti tergenapi pada waktu Absalom, boleh dikatakan memperkosa gondek-gondeknya Daud yang ditinggalkan pada waktu Daud lari dari pemberontakan Absalom. Nah lalu saya berikan waktu itu banyak contoh. Saya kira saya tidak usah ulang semua ya. Memang ada yang seperti di sini dikatakan ditetapkan. Daniel 11 ayat 36. Tapi ini juga kau tetapkan, kau tentukan, Habakuk 1 ayat 12. Tapi seperti ini lagi, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Harus ada. Jadi hanya bisa saja orang bilang, ya itu cuma foreknowledge, Tuhan tahu harus terjadi memangnya. Tapi kalau harus kan ada kecondongan bahwa itu ditetapkan ya. Nah lalu mesias-mesias palsu, nubuat-nubuat palsu, mukjizat palsu, nabi palsu dan sebagainya. Ini semua sudah dinubuatkan. Dan orang biasanya berkata Tuhan cuma tahu sebelumnya. Ya, saya tidak akan baca semua karena pada kali yang lalu sudah saya baca semua. Nah sekarang ini saya akan menunjukkan kepada saudara, membuktikan bahwa nubuat sekalipun memang menunjukkan foreknowledge atau pengetahuan lebih dulu dari Allah, tetapi lebih dari itu nubuat menunjukkan foreordination, penentuan lebih dulu dari Tuhan. Sudah tahu dari mana saudara? Ini terlihat dari, saya akan
buktikan dengan Alkitab. Bandingkan ayat dengan ayat dan sebagainya, maka saudara akan melihat hal itu dengan sejelas-jelasnya. Pertama saudara, poin A. Kita akan bandingkan dua ayat yang paralel ini ya. Matius 26 ayat 24 dan Lukas 22 ayat 22. Kalau kita baca Matius 26 ayat 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Berarti ini nubuat kan ya, tertulis dalam PL ya. Ini nubuat. Sesuai dengan yang dinubuatkan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis, yang dinubuatkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saya hanya menyoroti bagian ini saja ya. Yang seakan-akan menunjukkan ini cuma nubuat. Cuma Allah tahu lalu suruh orang untuk menulis, menubuatkan. Tapi lucunya saudara, ayat paralel dari Matius 26 ayat 24, yaitu Lukas 22 ayat 22, menggunakan kata-kata yang berbeda. Ini memang sama masih di sini. Sebab anak manusia memang akan pergi, ya ada tambahan sebab ya. Tapi ada tambahan lagi apa? Kalau tadi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia dalam Matius 26 ayat 24. Yang warna biru ya. Tapi di sini seperti yang telah ditetapkan. Saya boleh mengecek terjemahannya memang demikian. Lukas 22 ayat 22. Ya, ini bukan salah terjemahan atau bagaimana, tidak. As it was determined. Ya, as it has been determined. Ditentukan ya. As it has been decreed ditetapkan. As it has been determined. Jadi semua bahasa Inggris terjemahnya sama, tidak ada masalah dengan terjemahan. Jadi kalau di dalam Matius digunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa itu cuma dinubuatkan, dalam Lukas digunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa itu ditetapkan. Dalam manusia dikatakan itu, dalam Matius dikatakan itu sesuatu yang diketahui lebih dulu atau menunjuk pada foreknowledge dari Allah. Tetapi dalam Lukas ini ditunjukkan itu merupakan sesuatu yang ditentukan lebih dulu, foreordination dari Tuhan. Jadi kedua ayat ini paralel, sama-sama berbicara tentang pengkhianatan Yudas. Tapi Matius 26 ayat 24 mengatakan hal itu sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yang hanya menunjukkan bahwa hal itu terjadi karena sudah dinubuatkan. Tapi Lukas 22 ayat 22 mengatakan bahwa hal itu terjadi seperti yang telah ditetapkan. Yang menunjukkan bahwa hal itu terjadi karena sudah ditetapkan oleh Allah dalam kekekalan. Jadi saudara, apakah ini sekedar suatu foreknowledge? Tidak. Memang foreknowledge, tetapi juga foreordination. Sekarang saya akan berikan kata-kata Calvin dalam komentarnya tentang Matius 26 ayat 24. Tapi ini terlalu panjang, saya tidak akan berikan semua. Saya berikan mulai di sini saja ya. Jadi di atasnya ini dia membicarakan sebetulnya tentang penetapan dosa dan sebagainya ya. Tapi sekarang saya lanjutkan di sini. Saya menyadari tentang cara dengan mana sebagian penafsir berusaha untuk menghindari batu karang ini. Jadi tentu saja penafsir-penafsir yang Arminian atau non-reform tidak peduli Lukas 22 ngomong apa, mereka kepingin menghindar. Mereka tidak mau berkata Allah menetapkan dosa Yudas. Allah cuma tahu. Ya. Jadi itu doktrin penentuan dosa mereka anggap sebagai batu karang. Dan mereka berusaha menghindari. Ya, berusaha untuk menghindari batu karang ini. Nah, lanjut. Mereka mengakui bahwa apa yang telah ditulis dicapai melalui keagenan atau melalui cara atau alat Yudas. Karena Allah menyaksikan oleh ramalan atau nubuat apa yang telah ia ketahui sebelumnya. Nubuat itu memang seolah-olah kelihatannya foreknowledge ya.
Dengan cara melunakkan doktrin ini, jadi doktrin penentuan dosa mereka tidak mau. Allah cuma tahu dosa akan terjadi. Ya, itu dilunakkan ya. Dengan cara melunakkan doktrin ini yang terlihat bagi mereka agak keras atau tajam, mereka menggantikan pengetahuan lebih dulu dari Allah, knowledge, di tempat dari ketetapan. Jadi mereka tidak mau mengatakan Allah menetapkan dosa. Mereka mengatakan Allah tahu lebih dulu dosa akan terjadi. Ya, seakan-akan Allah hanya melihat dari jauh kejadian-kejadian yang akan datang dan tidak mengatur mereka sesuai kesenangannya atau sesuai kehendaknya. Tapi Roh membereskan atau menjawab pertanyaan ini dengan cara yang sangat berbeda. Roh Kudus yang membimbing Lukas dalam menulis ya. Karena yang memberikan sebagai alasan mengapa Kristus diserahkan bukan hanya bahwa ada tertulis seperti dalam Matius, tapi juga bahwa itu ditentukan atau ditetapkan dalam Lukas. Karena di mana Matius dan Markus mengutip kitab suci, Lukas membimbing kita langsung pada ketetapan surgawi dengan mengatakan seperti yang telah ditetapkan. Dan sebetulnya ayat ini ada paralelnya lagi dalam Markus, saya kira tidak perlu. Kalau mau cari sendiri bisa. Mungkin sekitar Markus 14 saya kira ya. Nah, Matius 26, 24 dan Markus itu paralel, sama-sama mengutip Alkitab ya, nubuat. Tapi untuk yang satu ini Lukas, Roh Kudus mengarahkan dia, memberikan pengilhaman kepada dia ke arah yang kelihatannya berbeda. Lukas membimbing kita langsung pada ketetapan surgawi dengan mengatakan seperti yang telah ditetapkan. Seperti juga dalam Kisah Para Rasul, ya Lukas yang nulis Kisah Para Rasul juga ya, ia menunjukkan bahwa Kristus diserahkan bukan hanya oleh pengetahuan lebih dulu, tapi juga oleh rencana yang tetap dari Allah. Kisah 2 ayat 25, sebetulnya 23 bukan 25. Dan setelah itu bahwa Herodes dan Pilatus dengan orang-orang jahat yang lain melaksanakan hal-hal yang telah ditentukan lebih dulu oleh tangan atau kuasa dan rencana Allah. Kisah 4, 27, 28. Karena itu adalah jelas bahwa itu hanya merupakan dalih atau alasan yang bodoh yang digunakan oleh mereka yang menyerahkan diri mereka pada semata-mata pengetahuan lebih dulu. Jadi saudara, kalau saya menafsirkan Matius 26 ayat 24, pengkhianatan Yudas itu hanya dinubuatkan. Allah hanya tahu lebih dulu, bukan menentukan lebih dulu. Saudara, bagaimana saudara menafsirkan Lukas 22 ayat 22-nya? Yang jelas-jelas menunjukkan bahwa itu ditetapkan. Juga kalau Lukas dilihat dari tulisan yang lain, di sini Calvin berikan di sini, Kisah 2 ayat 23 dan Kisah 4, 27, 28, jelas semua itu dosa, tapi terjadi sesuai dengan rencana Allah. Tidak bisa tidak. Nah, itu akan kita bahas lagi di sini, ya. Sekarang saudara, poin B ya, argumentasi yang kedua. Kalau tadi kita membandingkan 2 ayat, sebetulnya 3 ayat dengan Markus ya, Markus tidak saya tuliskan. Sekarang kita membandingkan 3 ayat. Kisah 2 ayat 23, Kisah 3 ayat 18, dan Kisah 4, 27, 28. Kita baca ya. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Coba kita lihat terjemahan lainnya. Kisah 2, 23 ya. Jadi kalau terjemahan Indonesia menurut maksud dan rencananya. Tapi ini by the determinate counsel, rencana ya. Rencana yang tertentu atau tetap, and for knowledge of God. Ya. Jadi kalau for knowledge dilihat, prognosis ya. Prognosis for knowledge ya, itu terjemahnya for knowledge. Dan terjemahan yang lain semua mengandung kata for knowledge, tapi ada plan juga ya.
definite plan, purpose di sini, tapi ada foreknowledge juga, ya. Jadi kelihatannya kayaknya dua hal ini dicampur adukkan dalam terjemahan kita. Yang pertama maksud, yang kedua rencana. Yang rencana ini seharusnya terjemahan hurufiahnya foreknowledge. Nggak masalah, ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 3:18. Ya, jadi ini maksud, ini plan, rencana. Tapi yang ini hurufiahnya sebetulnya foreknowledge. Sekarang Kisah 3:18. Tetapi dengan jalan demikian, nanti dulu ya, saya kembali ke sini. Dia yang diserahkan Allah, jadi Yesus ya, telah kamu salibkan dan sebagainya. Nah, ini menurut rencana maupun foreknowledge. Nah, jadi yang dibicarakan adalah pembunuhan terhadap Kristus, penyaliban terhadap Kristus, ya. Itu menurut rencana juga foreknowledge, ya. Sekarang Kisah Rasul 18 itu berbicara hal yang sama, ya. Mesias yang diutusnya harus menderita dan sebagainya, ya. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Ini jelas-jelas hanya bicara nubuat. Kalau yang tadi ini ada plan. Plan itu rencana, itu penentuan. Cuma yang di sini rencana ini mestinya foreknowledge kalau mau hurufiah. Ya. Nah, tapi di sini ini betul-betul hanya nubuat. Karena difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Jadi kalau dilihat ayat ini saja, kelihatannya Allah cuma tahu lebih dulu. Hanya for knowledge, bukan for ordination. Tapi teks selanjutnya, ini tetap bicara tentang pembunuhan terhadap Yesus ya. Kisah 4, 27, 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel. Untuk apa? Melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jadi melawan itu dalam arti menangkap, menyiksa, membunuh dan sebagainya. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Kalau mari kita lihat untuk ayat 28 ini di dalam terjemahan-terjemahan yang lain. 4 ayat 28. Ini sama sekali tidak ada foreknowledge ya. Ini bukan nubuat, tapi dikatakan telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ini semua juga whatsoever, apapun ya, thy hand, tanganmu, and thy counsel, rencanamu, determine, menentukan, before, sebelumnya, to be done, untuk dilakukan atau untuk terjadi. Ini juga thy hand and thy plan had predestined to take place. Ini juga your power and will. Kata hand diterjemahkan power karena memang kadang-kadang seperti itu. Had decided beforehand should happen. Telah menentukan sebelumnya harus terjadi. Semua terjemahannya memang seperti itu. Tidak ada salah terjemahan di sini. Jadi saudara, pertanyaannya, mengapa dalam topik yang sama tentang Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus dianiaya, Yesus dicambuki, Yesus dibunuh, disalibkan, kenapa ini berkata cuma seolah-olah dinubuatkan berarti cuma foreknowledge? Yang ini gabungan plan maupun foreknowledge, dan ayat yang ini jelas-jelas bicara tentang foreordination, penentuan lebih dulu. Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Topiknya sama sudah ya. Jadi semua ayat di atas bicara tentang penderitaan atau penyaliban yang dialami Kristus. Tapi Kisah 3:18, hal itu terjadi untuk menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yang hanya menunjukkan bahwa itu terjadi karena sudah dinubuatkan. Kisah 2 ayat 23, maksud dan rencananya. Kisah 4, 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa hal itu terjadi karena sudah ditentukan oleh Allah dalam kekekalan.
Saudara, atau saudara akan simpulkan bahwa ayat ini, Kisah 3:18, kontradiksi dengan ayat ini. Karena yang ini berkata nubuat, cuma for knowledge. Yang ini berkata ditentukan, berarti for ordination. Dan yang ini menggabungkan keduanya. Maka 3 ayat ini mau saudara tabrakkan semua atau saudara harmoniskan? Kalau saudara mau mengharmoniskan, saudara harus seperti tadi dalam Matius 26-24 dengan Lukas 22 ayat 22. Matiusnya mengatakan cuma dinubuatkan. Lukasnya mengatakan ditetapkan. Berarti saudara, dinubuatkan itu karena apa? Karena pada milik tak terindah sudah ditetapkan. Hal-hal tertentu oleh Tuhan diberitakan lalu dinubuatkan. Tidak semua rencana Allah diberikan ya untuk dinubuatkan. Tidak. Tapi yang tertentu yang Tuhan anggap perlu untuk manusia tahu, dia beritahu hamba-hambanya, kadang-kadang nabi, rasul, kadang-kadang Yesus sendiri, siapa saja. Dan mereka lalu bernubuat. Jadi nubuat itu bisa ada karena Allah memberitahukan rencananya, penentuannya, penetapannya pada milik tak terindah, diberitahukan kepada nabi-nabi atau hamba-hambanya untuk dinubuatkan. Kalau kita tafsirkan seperti itu, maka 3 ayat ini semua harmonis, saudara. Kalau tidak mau seperti itu, maka ayat ini akan bertentangan satu dengan yang lain. Saudara mau Alkitab saudara bertabrakan satu sama lain? Kalau tidak mau ya yang saya berikan ini adalah satu-satunya cara untuk mengharmoniskan. Saya kok kepingin tahu kalau bisa ada cara lain untuk mengharmoniskan. Menurut saya tidak mungkin. Ya. Sekarang saya berikan argumentasi saya yang ketiga, poin C. Yesaya 44 ayat 26a. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Ya, ini nabi-nabi mungkin bicara, nubuat atau apapun ya. Dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Perhatikan saudara ya, apa yang diberitakan, ya ini diberitakan oleh utusan-utusannya ya. Berarti dinubuatkan kan ya. Itu ternyata adalah keputusan-keputusan. Ya, dari itu adalah keputusan dari Tuhan. Jadi perkataan dari hamba-hambaku itu dia kuatkan dan caranya dia laksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan. Jadi pada waktu para hamba itu menubuatkan, mereka coba menubuatkan keputusan yang oleh Tuhan diberitahukan kepada mereka. Dan keputusan itu rencana Tuhan, penetapan Tuhan, penentuan Tuhan. Sebagian diberitahukan, maka mereka bernubuat. Nah, untuk menguatkan, Tuhan melaksanakan. Nubuat itu tidak bisa gagal, karena nubuat itu berasal dari rencana Tuhan. Rencana tidak bisa gagal, ayat 42 ayat 2. Dan nubuat mengambil dari sana, maka nubuat tidak bisa gagal juga. Kalau nubuat bisa gagal, rencana Allah gagal, karena nubuat diambil dari sana. Satu-satunya yang bisa menjelaskan semua ayat ini adalah nubuat selalu berasal dari rencana Allah. Diambil oleh Tuhan, taruh pada mulut nabi-nabinya atau rasul-rasulnya dan sebagainya. Lalu mereka menubuatkan. Tidak bisa tidak, itu mesti terjadi karena rencana Allah pasti terjadi. Sekarang poin D. Yesaya 46 ayat 11. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku tidak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku tidak melaksanakannya. Perhatikan ya, ada yang saya beri warna biru memberitahukan. Ini kan orang nubuat ya. Mengatakannya, tentu bukan dia sendiri mengatakan, melalui nabi-nabi ya. Jadi nubuat, warna biru. Tapi yang warna merah, keputusanku, kehendakku, putusanku.
merencanakannya. Jadi perhatikan ya. Dalam Yesaya 46 ayat 10a dikatakan bahwa Tuhan memberitahukan. Tapi dalam Yesaya 46 ayat 10b dan 11a dikatakan bahwa itu adalah keputusanku, kehendakku dan putusanku. Ya. Memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku. Jadi yang diberitahukan itu memang adalah keputusanku, kehendakku, putusanku dan sebagainya. Itu. Selanjutnya, ini perhatikan ya. Yesaya 46 ayat 11b terdiri dari dua kalimat paralel yang sebetulnya memaksudkan hal yang sama. Dan itu luar biasa banyak di dalam puisi-puisi dalam Alkitab. Ini memang cara mereka membuat puisi. Sering sekali muncul. Saya kira ribuan kali muncul dalam Alkitab ya. Dua kalimat yang paralel. Yang sebetulnya memaksudkan hal yang sama dan artinya sebetulnya sama. Cuma kata-kata yang digunakan itu berbeda. Jadi saudara, Yesaya 46 ayat 11b itu termasuk yang seperti itu. Terdiri dari dua kalimat paralel yang sebetulnya memaksudkan hal yang sama. Ini. Cuma kata-kata yang digunakan berbeda. Saya perhatikan ya. Jadi hanya ini tok ya. Kadang kalimat pertama itu ini. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Karena kalimat keduanya, aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ini dua kalimat yang artinya sama. Hanya digunakan kata-kata berbeda. Aku hendak melangsungkannya, di sini aku hendak melaksanakannya. Kelihatan kan? Nah, bagian awalnya atas mengatakan aku telah mengatakannya, tapi kalimat keduanya aku telah merencanakannya. Jadi kalimat pertama menggunakan istilah mengatakannya yang hanya menunjuk pada nubuat Allah. Tapi kalimat kedua menggunakan istilah merencanakannya yang jelas menunjuk pada rencana atau ketetapan Allah. Saudara, ini sangat-sangat banyak dua kalimat yang sama menggunakan kata-kata yang berbeda. Boleh dikatakan kalimatnya diulang. Hanya kata-katanya tidak sama persis. Coba saya berikan contoh ya. Ngawur saja saya. Karena ini memang sangat banyak ya. Nyari saja seadanya yang ini ya. Kejadian 4 ayat 23. Ini saya tidak mempersiapkannya. Nyari saja gampang ketemu saudara ya. Karena contoh ini begitu banyak. Nah, kalau sudah mau ngerti dulu Kejadian 4 ayat 23, coba lihat ayat 19-nya dulu ya. Lamekh mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Silah ya. Jadi Ada dan Silah itu istri-istrinya ya. Sekarang ini ya. Berkatalah Lamekh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Silah, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamekh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Ini perhatikan, ini kalimat pertama. Ada dan Silah, dengarkanlah suaraku. Lalu, hai istri Lamekh, Ada dan Silah itu kan istri Lamekh, sama sebetulnya. Dengarkanlah suaraku diganti, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Lanjutannya tuh mirip, ada agak beda sedikit ya. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Ini kalimat pertama. Cuma akunya tidak diulang.
Ya. Lalu membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Nah itu sama dengan telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Lalu diulang lagi ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Ya tidak sama persis karena Kain dan Lameh itu beda, tetapi dalam arti sama. 7 kali lipat dan 77 kali lipat tidak usah terlalu dibedakan, karena 7 itu dan 77 pasti bukan bilangan hurufiah ya, tapi simbol gitu ya, dan artinya kurang lebih sama. Jadi saudara, hal ini luar biasa banyak, lebih-lebih kalau saudara masuk di dalam kitab Mazmur itu atau kitab Ayub mulai pasal 4 dan sebagainya, itu luar biasa banyaknya hal-hal semacam demikian. Ngawur saja, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Nah, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Jadi saudara, ini sangat banyak dalam hal-hal seperti ini, luar biasa banyak. Jadi pada waktu di sini muncul seperti itu, jangan heran, ini memang merupakan suatu cara mereka bicara. Cara mereka menulis dalam membuat suatu syair itu banyak sekali. Saya tidak bilang semua ya, tapi luar biasa banyaknya. Katakan dengan kata-kata pertama, kalimat pertama, kalimat keduanya ulang, artinya sama sebetulnya, tapi gunakan kata-kata yang berbeda. Nah, pada waktu itu diterapkan di sini, maka mengatakannya dan merencanakannya ini harus diartikan secara sama. Ini mengatakannya, ini merencanakannya. Itu sama. Jadi nubuat itu sebetulnya berasal dari rencana atau ketetapan Allah. Sekarang saya berikan argumentasi kelima, poin E. Yeremia 4 ayat 28. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Ayat ini baru mengatakan aku telah mengatakannya, dan lalu langsung menyambungnya dengan aku telah merancangnya. Ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan mengatakan sesuatu kepada nabi-nabi yang lalu dinubuatkan oleh para nabi itu karena Tuhan telah merancang. Jadi kalau dia mengatakan sesuatu kepada para nabi, itu karena dia telah merancang atau merencanakan hal itu. Nabi bernubuat, asal usul nubuat itu dari rencana Allah yang dalam tanda petik dibocorkan oleh Tuhan kepada manusia. Contoh selanjutnya, contoh ke-6, poin F. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ayat ini menunjukkan secara jelas ya, apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada para nabi dan lalu dibuatkan oleh para nabi, itu adalah keputusannya. NIV menerjemahkan keputusannya itu His plan, rencananya. Saudara, menubuatkan itu sama dengan menyatakan keputusannya. Diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya lalu nubuat. Jadi laki-laki kelihatan ini bocoran keputusan Allah. Bocoran rencana Allah. Diberitahu pada nabi-nabi. Nabi-nabi menubuatkan. Poin G sekarang contoh ke 7 ya. Ratapan 2:17a. Tuhan telah menjalankan yang dirancangnya. Ia melaksanakan yang difirmankannya. Ini lagi-lagi dua kalimat paralel. Kalimat pertama, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Kalimat kedua, ia melaksanakan yang difirmankannya. Berarti yang difirmankannya itu yang dirancangkannya.
Ya, bagian akhir dari ayat ini mengatakan Tuhan melaksanakan yang difirmankannya atau dinubuatkannya. Tapi bagian awal dari ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menjalankan yang dirancangkannya. Jelas bahwa apa yang dinubuatkan adalah apa yang dahulu pada menit tak terhingga telah dirancangkannya. Sekarang poin H, ratapan 3:37. Siapa berfirman maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Terjemahan dari NIV, who can speak and have it happen if the Lord has not decreed it? Siapa yang bisa berbicara dan membuatnya terjadi jika Tuhan tidak menetapkannya? Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada nabi atau siapapun juga yang bisa menubuatkan apapun. Kecuali Tuhan lebih dulu menetapkan hal itu. Kalau berbicara ngawur lalu tidak terjadi ya bisa. Tapi kalau berbicara membuat terjadi, harus Tuhan menetapkan. Sekarang poin I. Yesaya 28 ayat 22b. Sebab kudengar tentang kebinasaan yang sudah pasti yang datang daripada Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Terjemahan dari NIV, The Lord Almighty has told me of the destruction decreed against the whole land. Tuhan yang Maha Kuasa telah memberitahu aku tentang kehancuran yang telah ditetapkan terhadap seluruh negeri itu. Telah memberitahu aku di sini Yesaya. Jadi Yesaya bisa bernubuat karena diberitahu. Tapi kehancuran telah ditetapkan. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa kehancuran yang oleh Tuhan diberitahukan kepada Yesaya dan lalu dinubuatkan oleh Yesaya merupakan ketetapan Allah atau decree of God. Kalau saudara memang tunduk pada Alkitab, maka semestinya tunduk pada banyak ayat yang saya berikan, tidak tahu 9 beberapa ini. Yang semuanya menunjukkan bahwa kalau dalam Alkitab dinubuatkan sesuatu, itu tidak sekadar berarti bahwa Allah hanya tahu lebih dulu bahwa hal itu akan terjadi atau knowledge, dan lalu memberitahukan hal itu kepada manusia. Tapi itu berarti bahwa Allah sudah menetapkan hal itu lebih dulu, yaitu foreordination, dan lalu memberitahukan ketentuan atau rencananya itu kepada manusia. Jadi nubuat itu bocoran rencana Allah. Tuhan membocorkan. Sebagian diberitahukan, banyak yang tidak ya. Tapi sebagian diberitahukan. Yang dianggap penting, yang manusia harus tahu, dia beritahukan. Dengan demikian jelas ya. Ayat-ayat yang banyak yang saya bahas pada khotbah yang lalu, yang tadi pada awal saya tunjukkan habis banyak-banyaknya itu, yang seolah-olah cuma nubuat. Cuma Tuhan menunjukkan Tuhan tahu. Firaun dinubuatkan, aku akan mengeraskan hatinya, dia akan membiarkan kecuali dipaksa tangan yang kuat. Seakan-akan cuma memberitahu apa yang dia tahu lebih dulu. Tapi tidak, saudara. Ya. Jadi jelas bahwa ayat-ayat di atas yang seakan-akan hanya memberitahukan akan adanya dosa-dosa tertentu. Sebetulnya menunjukkan bahwa dosa-dosa tertentu itu sudah ditetapkan dalam rencana Allah. Dan karena itu harus terjadi. Jadi mulai sekarang saudara, kalau saudara membaca suatu nubuat, ini nubuat saya artikan dalam arti yang umum, sebetulnya arti yang sebenarnya bukan begitu ya. Nubuat itu sebetulnya semua seadanya pengajaran, tidak harus ramalan. Tapi sudah merupakan kayak salah kaprah. Ya saya ikuti saja. Nubuat dalam arti ramalan. Dan ramalannya tentang dosa-dosa tertentu yang akan terjadi. Kalau ada ayat seperti itu saudara baca, maka sadari saudara,
itu bukan cuma memberitahukan akan adanya dosa-dosa tertentu yang akan terjadi. Bukan cuma menunjukkan bahwa Allah tahu sebelumnya dosa-dosa itu akan terjadi, tidak. Tapi itu menunjukkan bahwa dosa-dosa tertentu itu sudah ditetapkan dan karena itu harus terjadi. Pakai contoh saudara ya. Kalau misalnya melihat, ini contoh saja ya. 2 Timotius pasal 3. Ketahuilah, mulai ayat 1. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini dosa semua mulai ayat 2 ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini dosa. Dan menjadi hamba uang. Dosa lagi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Dosa lagi. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Semua ini dosa. Kalau dilihat sepintas, memang seakan-akan Tuhan cuma tahu, lalu melalui Paulus yang menulis surat 2 Timotius ini, dinubuatkan. Tapi sekarang sudah belajar pelajaran video ini. Sudah tahu bahwa kalau dinubuatkan ini pasti terjadi. Tidak bisa tidak terjadi. Dan nubuat itu bocoran dari rencana Allah. Rencana Allah harus terjadi, maka nubuat harus terjadi. Sekarang ini sudah banyak terjadi. Mungkin makin dekat akhir zaman, makin banyak lagi. Jadi semua hal-hal yang menunjukkan cuma kelihatannya nubuat, Allah tahu, misalnya ramalan akan munculnya sang antikristus. Ramalan bahwa menjelang akhir zaman banyak nabi-nabi palsu dengan mukjizat-mukjizat palsu. Ramalan bahwa nanti banyak orang akan murtad. Itu bukan cuma sekedar menunjukkan Allah tahu lebih dulu. Itu juga menunjukkan Allah menentukan lebih dulu. Pikirkan, apakah mungkin sang antikristus tidak muncul? Tidak mungkin, saudara. Itu tertentu. Kalau tertentu siapa yang menentukan? Jadi selesai pelajaran ini, suatu argumentasi tambahan bahwa kalau ada nubuat, dan nubuat tentang dosanya luar biasa banyak dalam Alkitab, baca sendiri. Itu bukan cuma menunjuk Allah tahu lebih dulu, tapi juga menunjukkan Allah menentukan lebih dulu. Jadi suatu argumentasi tambahan bahwa dalam rencana Allah, penentuan atau penetapan Allah, dosa itu tercakup, semua dosa tanpa kecuali. Nah, sebagian dia nubuatkan. Nah, jadi pasti terjadi, dia bukan cuma tahu, tapi dia menentukan. Biarlah menjadi berkat bagi saudara.